Baik, kita lanjutkan pelajaran dalam kitab Al-Fiqhul Islami di Syekh Haji Sulaiman Rashid. Sekarang kita masuk bab yang keempat, air yang makruh untuk dipakai. Makruh di sini artinya kalau dipakai itu tidak berdosa, tetapi tidak baik. Tidak bagus untuk dipakai. Nah, nanti akan lebih jelas di kitab Takrirat Sadidat. Itu panjang pembahasannya. Nah, cuman yang di sini beliau sebutkan salah satu air yang makruh itu adalah air yang terjemur di bawah terik matahari. Dengan syarat-syarat ada 9. Syaratnya itu ada 9, nanti disebutkan dalam kitab At-Takriratu As-Sadidah. Nanti kita akan sampai babnya. Sebenarnya yang makruh itu, air yang makruh itu bukan hanya air terjemur dari matahari, tapi ada juga yang lain. Seperti air yang panas, yang sekiranya susah untuk meratakan ke badan, walaupun tidak terjemur di bawah matahari. Nah, kalau pergi ke hotel umpama, ada air panas, ada air dingin. Membuka air panas terlalu kepanasan dipakai untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunnah, apalagi istinja, itu hukumnya makruh, terlalu panas. Tapi kalau panas-panas kuku dicampur air panasnya dengan air dingin, akhirnya panas-panas kuku. Jar orang Banjar, panasnya panas ladar. Paham nggak? Dipakai untuk mandi, berwudu dan sebagainya, itu tidak makruh. Kenapa? Karena masih bisa dipakai untuk meratakan air itu di badan. Jadi standarnya yang panas tadi adalah susah untuk meratakan air itu di badan. Nah, kemudian air yang dingin juga terlalu dingin, air es dipakai berwudu, kipik-kipik kedinginan, makruh itu. Makruh. Jadi nggak boleh terlalu dingin juga. Nah, apalagi air yang didapat dari bumi yang dikutuk. Kalau di Yordan itu ada namanya Laut Mati. Itu Laut Mati adalah berasal dari kutukan Allah kepada kaum Sodom. Tahu Sodom? Kaum Nabi Lut, LGBT, lesbian, perempuan sama perempuan. Nah, ini penyakit. Gay, laki-laki dengan laki-laki, LGB, bisek, bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan, ke binatang juga bisa. Transgender, merubah alat kelamin, perempuan, laki-laki menjadi perempuan, dirubah alat kelaminnya, dioperasi. Nah, jadi LGBT itu mulai zaman dulu sudah ada. Nah, di pesantren ini Abuya haramkan, seharam-haramnya. Ingatin, 6 dosa besar tidak boleh dilakukan di pesantren ini. Abuya nggak ridho. Apa yang pertama? Mencuri, nggak boleh. Apalagi? Keluar tanpa izin dari ridho Abuya. Apalagi? Pacaran. Apalagi sampai berzina, naudzubillah min dzalik. Paham gak kira-kira? Dari itu Abuya. Apalagi LGBT yang keempat, error nih, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, enggak terima Abuya. Apalagi? Yang kelima apalagi? Ngerokok. Penyakit kamu tuh, nggak boleh ngerokok. Santri ngerokok bahaya, gurunya ngerokok Abuya keluarkan. Paham nggak? Ngerokok. Apalagi yang keenam? Jangankan mulai ngebully aja Abuya nggak terima di sini. Jelek-jelekin orang nggak terima Abuya. Ya, apalagi sampai kelai. Ingat 6 hal ini, dosa besar di pesantren ini.
Tidak boleh dilakukan. Kalau kamu melakukan, udah selamat kamu. Nah, kacau sudah, udah selamat itu. Dari itu apa? Abuya sudah gimana kalau nggak itu? Kenapa? Karena nanti imbasnya ke abuya, ke ummah, ke pesantren. Yang ngelakuin kamu, yang kena imbasnya siapa? Abuya, ummah, pesantren. Itu dosa besar. Sebenarnya bukan di pesantren saja, di mana-mana dilarang dosa. Yang 6 tadi itu dosa besar itu. Ngerokok, apalagi sampai narkoba. Nah, ngerokok, ngelem, keluarkan santrinya. Racun itu. Nah, santren ini mau jadi orang baik, dididik jadi ulama. Nah, itu ya. Lalu apa? Dikutuklah kaum Nabi Lut tadi, kaum Sodom itu. Sodom. Dikutuk. Yang di bawah buminya ditaruh di atas, yang di atas ditaruh di bawah. Jadilah namanya laut mati. Gak ada penghuninya dalam itu. Ikan aja gak ada, karena kadar garamnya terlalu tinggi. Kadar garamnya terlalu tinggi. Itu air laut mati adalah kutukan dari Allah kepada kaum Sodom. Ngambil air di situ makruh hukumnya. Apalagi berudu di air yang tergenangnya sedikit. Tuh kayak di bak tuh nah. Itu banyak airnya? Banyak. Tapi tergenangnya sedikit. Bagaimana maksudnya air yang banyak tapi tergenangnya sedikit? Airnya banyak tuh lebih dari 2 kula. Tergenangnya sedikit itu maksudnya apabila ada seseorang berdiri di pinggiran bak tadi. Di pinggiran kolam tadi, diobok-obok airnya, nah diginikan nah, diobok begini, lalu airnya itu bergelombang nggak? Apabila gelombang ini sampai ke ujung sana, nih orang ini ngobok-ngobok di ujung sini, ujung sebelah kanan umpama, dengan standar saja, dengan sederhana, jangan juga terlalu kuat, jangan juga terlalu lembek, sederhana saja. Apabila gelombang ini sampai ke ujung sebelah kiri sana, maka itu namanya air yang banyak tergenangnya sedikit. Nah, wudu di situ. Maksud wudu itu gimana? Wudu airnya masuk ke dalam lagi. Ini kolam nih, wudu gini, trak jatuh nih, yang dari sini jatuh lagi ke dalam. Hukumnya makruh, apalagi berkamih di dalam kolam. Makanya di Darul Mustafa di Hadramaut itu punya kolam renang dulu. Jadi kalau mau sebelum berenang tuh buang air kecil dulu. Siapa yang mau berenang, buang air kecil di WC. Setelah itu baru di mandi. Tidak boleh buang air kecil dalam kolam renang. Nah, 4. Nah, kemudian yang kelima yang kita tadi nih, yang maksudnya semuanya 5 ya. Yang pertama tadi adalah air terjemur di bawah terik matahari. Cuma lihat ini, itu nanti syaratnya ada 9, nanti sampai dalam kitab Takrirat Sadidan. Nah, banyak itu syaratnya. Salah satunya apa? Ini yang paling terpenting. Salah satunya air itu tergenang di bejana yang terbuat dari besi atau seng, yang kira-kira benda-benda itu bisa mengeluarkan kayak tagar. Tahu tagar nggak? Karat. Tahu nggak karat? Nah, jadi air itu kalau ditampung di bak, di seng atau di besi atau di drum seng itulah, terjemur di bawah matahari, panas nggak airnya? Panas. Itu kalau dia panas, lambat laun akan mengeluarkan bercak di atas air itu, kayak tagar. Kalau kamu masukin sabun mandi. Ya, jangan masukin semua, separuh aja. Lihat air mama, batas air di sini aja. Nah, dimasukin sabun begitu, maka ini bercak air, cucut lari-lari semuanya. Pernah coba nggak begitu kamu? Nah, nanti kamu lihat kalau ada begitu, masukin sabun, bukan cemplungin, separuh aja dimasukin di atas air, nanti dia bercak itu akan lari.
itu yang menyebabkan bisa jadi makruh. Kenapa? Karena itu ditimbulkan dari tagar yang berasal dari bejana yang terbuat dari besi, tembaga, apalagi seng dan lain sebagainya.